Dunia saat ini sedang berada di titik paling berbahaya dalam konflik Timur Tengah. Serangan demi serangan terus terjadi. Pangkalan militer dihantam, rudal dan drone saling diluncurkan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran bukan lagi sekadar ancaman di atas kertas. Ini nyata. Ini sedang terjadi. Setiap hari eskalasi meningkat. Setiap jam risiko salah perhitungan semakin besar. Dan satu keputusan saja bisa mengubah konflik terbatas menjadi perang total. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka berkonflik, tetapi bagaimana jika semua ini benar-benar berubah menjadi perang besar tanpa batas? Jika perang total antara Amerika dan Iran meletus, apa yang akan terjadi pada Timur Tengah? Apa dampaknya bagi ekonomi dunia? Dan seberapa dekat kita dengan konflik global yang lebih luas? Karena sejarah membuktikan, perang besar tidak pernah benar-benar direncanakan. Ia meledak ketika semua pihak merasa tidak punya pilihan lain. Perang total bukan sekadar baku tembak atau serangan terbatas. Perang total berarti mobilisasi penuh. Seluruh kekuatan militer, ekonomi, siber, intelijen, dan bahkan propaganda dikerahkan. Infrastruktur menjadi target, jalur energi menjadi sasaran, sistem komunikasi dilumpuhkan, dan dunia ikut terseret dalam dampaknya. Amerika Serikat adalah kekuatan militer paling dominan di dunia. Armada kapal induknya mampu memproyeksikan kekuatan ke hampir semua samudra. Jet tempur generasi kelima, pembom strategis jarak jauh, kapal selam bertenaga nuklir, hingga jaringan satelit militer global. Semuanya memberi keunggulan besar dalam perang konvensional terbuka. Namun Iran bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Selama puluhan tahun menghadapi sanksi dan tekanan, Iran membangun doktrin perang asimetris. Mereka tidak perlu menandingi Amerika dalam jumlah kapal induk atau jet tempur. Strateginya adalah membuat biaya perang menjadi sangat mahal bagi lawan. Iran memiliki ribuan rudal balistik dan jelajah dengan berbagai jangkauan. Mereka memiliki drone tempur dan drone kamikaze yang terbukti efektif dalam berbagai konflik regional. Mereka memiliki garda revolusi yang sangat terlatih dan ideologis. Dan yang paling penting, mereka memiliki jaringan milisi proksi di berbagai wilayah Timur Tengah. Jika perang total pecah, kemungkinan besar Amerika akan memulai dengan serangan siber besar-besaran. Sistem radar, jaringan komunikasi militer, hingga infrastruktur penting Iran akan menjadi target pertama. Setelah itu, gelombang rudal jelajah presisi tinggi akan menghantam pangkalan udara, pusat komando, gudang amunisi, dan fasilitas rudal. Jet tempur siluman akan berusaha melumpuhkan sistem pertahanan udara Iran. Tujuannya jelas, menciptakan dominasi udara secepat mungkin. Namun Iran telah mempersiapkan diri untuk skenario seperti ini. Banyak fasilitas militernya dibangun di bawah tanah, tersembunyi di dalam pegunungan, atau tersebar agar tidak mudah dihancurkan sekaligus. Begitu serangan pertama terdeteksi, Iran hampir pasti akan meluncurkan serangan balasan. Ratusan rudal balistik dapat diarahkan ke pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Kapal perang bisa menjadi sasaran rudal anti kapal jarak jauh. Drone akan diluncurkan dalam jumlah besar untuk menguji dan menembus sistem pertahanan udara lawan. Dan disinilah salah satu titik paling berbahaya berada, Selat Hormuz. Sekitar 1/5 pasokan minyak dunia melewati jalur sempit ini setiap hari. Jika Iran memutuskan untuk menutupnya dengan ranjau laut, kapal cepat bersenjata, atau serangan rudal terhadap tanker, maka dampaknya akan langsung terasa secara global. Harga minyak bisa melonjak drastis dalam hitungan hari. Pasar saham dunia bergejolak, inflasi meningkat. Negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi akan terpukul keras. Amerika hampir pasti akan merespons dengan operasi laut besar untuk menjaga jalur tetap terbuka. Kapal perusak dan kapal penjelajah akan mengawal tanker. Pesawat patroli maritim akan beroperasi tanpa henti. Namun setiap insiden kecil dapat memicu eskalasi besar. Perang total juga berarti konflik tidak akan terbatas pada dua negara saja. Kelompok seperti Hezbollah di Lebanon berpotensi membuka front baru terhadap sekutu Amerika. Milisi di Irak dan Suriah dapat menyerang pangkalan militer Amerika. Kawasan bisa berubah menjadi medan perang regional yang luas. Sementara itu, sekutu Amerika di Eropa dan Asia akan menghadapi tekanan besar. Apakah mereka memberikan dukungan logistik? Apakah mereka terlibat langsung? Atau memilih netral demi menjaga stabilitas ekonomi? Di medan siber, perang akan berlangsung tanpa suara ledakan, tetapi dampaknya bisa sama menghancurkan. Serangan terhadap jaringan listrik, sistem perbankan, pelabuhan, dan bahkan rumah sakit bisa terjadi. Dunia modern yang sangat bergantung pada konektivitas digital sangat rentan terhadap gangguan semacam ini. Isu nuklir juga tidak bisa diabaikan. Amerika adalah kekuatan nuklir besar. Iran sendiri tidak secara resmi memiliki senjata nuklir, tetapi program nuklirnya telah lama menjadi sumber ketegangan. Dalam perang total, fasilitas nuklir Iran hampir pasti menjadi target prioritas.
Namun serangan terhadap fasilitas semacam itu membawa risiko radiasi dan kecaman internasional besar. Bahkan tanpa penggunaan senjata nuklir, ancaman implisitnya akan selalu membayangi setiap keputusan militer. Dampak ekonomi global akan sangat besar. Jalur pelayaran terganggu, premi asuransi kapal melonjak, harga komoditas energi naik, investor mencari aset aman. Negara berkembang menghadapi tekanan berat pada nilai tukar dan anggaran negara. Indonesia mungkin tidak terlibat langsung, tetapi kenaikan harga minyak dunia akan berdampak pada subsidi energi, harga transportasi, dan inflasi. Perdagangan global yang terganggu akan memengaruhi ekspor dan impor. Ketidakpastian global akan menekan stabilitas ekonomi domestik. Selain ekonomi, ada dampak kemanusiaan. Perang total berarti korban sipil hampir tak terhindarkan. Infrastruktur rusak, pengungsi melarikan diri ke negara tetangga. Organisasi bantuan menghadapi tantangan besar untuk menyalurkan pertolongan di tengah konflik aktif. Ada dua kemungkinan akhir dari perang semacam ini. Pertama, konflik cepat dan menghancurkan, di mana salah satu pihak kehilangan kemampuan tempurnya dalam waktu relatif singkat. Kedua, perang berkepanjangan yang melelahkan kedua pihak, menguras sumber daya, dan menciptakan ketidakstabilan regional jangka panjang. Sejarah menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah jarang sederhana. Faktor politik, ideologi, dan rivalitas global saling terkait. Setiap langkah militer selalu memiliki konsekuensi yang lebih luas dari sekedar kemenangan taktis. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar adalah, apakah kedua pihak benar-benar siap menghadapi konsekuensi perang total? Karena begitu perang besar dimulai, sangat sulit untuk mengendalikannya. Kesalahan perhitungan kecil bisa berubah menjadi eskalasi besar. Serangan balasan bisa memicu respons yang lebih keras, dan dunia bisa terseret lebih dalam dari yang diperkirakan siapapun. Jika perang total antara Amerika Serikat dan Iran benar-benar meletus, dunia tidak akan pernah sama lagi. Ini bukan hanya tentang dua negara, ini tentang stabilitas energi global, tentang keseimbangan kekuatan dunia, tentang masa depan geopolitik abad ke-21. Dan sekarang, ketika ketegangan terus meningkat, dunia hanya bisa berharap bahwa eskalasi ini tidak melewati titik tanpa kembali. Karena dalam geopolitik modern, satu keputusan dalam ruang tertutup bisa menentukan nasib jutaan manusia di seluruh dunia. Jika kalian suka dan ingin terus mengikuti informasi seputar dunia militer, pastikan kalian klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit, sampai bertemu lagi di konten berikutnya, hanya di dalam militer. Salam hormat untuk para penjaga NKRI.